Ini ada apa? Kapasitor kecil ya. Saya pakai monolitik atau pakai yang hijau boleh. Saya punyanya yang 104 atau 100 nano. Akan saya pasang di sini, teman-teman. Kita solderkan di dalam sini ya. Teman-teman, jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Ya, tentunya teman-teman sehat semua ya. Sama ya dengan kita ya. Nah, kita bertemu lagi. Kali ini saya mau merakit sebuah lampu emergency, teman-teman. Jadi saya pernah ngunggah video 2 bikin yang apa jultifnya tapi bagus. Kemudian kali ini akan saya coba, nanti saya coba rakit ke dalam wadah atau box ya. Tapi kali ini saya akan bikin satu rangkaian yang bisa di setel dengan sebuah potensio ya. Saya punya potensio ini, kebetulan saya punya yang 1 kilo, boleh 5 kilo, boleh 10 kilo. Ini kebetulan ada 1 kilo. Nah, kemudian ini hanya butuh satu potensio mono yang kaki 3. Ini kabel apa? Kakinya 3. Ini kaki saya sudah langsung solder, teman ya. Kaki 1, 2, 3. Jadi kaki 1 dan 2 langsung kita solder dengan jumper. Karena saya nanti akan pasang untuk volume atau untuk membesarkan mengecilkan lampu, jadi cukup 2 kaki. Jadi kaki yang ini solder. Kemudian butuh sebuah trafo bekas charger HP apapun boleh, teman ya. Mau Nokia mau apa boleh. Nah, ini kebetulan saya kupas nih, teman-teman. Ini HP umumnya kakinya ada 6 ya. Kaki 2 kaki primer dan di belakang kaki sekunder dan kaki feedback. Kemudian ini ada resistor 10 kilo, teman-teman. Ini saya sudah solder dulu, saya biar durasi nggak panjang ya. Jadi resistor yang 10 kilo ini saya pakai yang setengah watt. Kaki yang satu kita dapatkan pin yang untuk primer. Kaki yang berikutnya kita dapatkan ujung dari kaki sekunder ya, teman-teman ya, di ujung ya. Nah, ini untuk memastikan bahwa ini hidup akan saya coba pakai avometer dulu, teman. Jadi avometer kita pastikan dulu sebelum kita merakit, jangan sampai nanti rakitan gagal ya. Avometer kita untuk memastikan saja, artinya bahwa jumper-jumperan ini nanti berfungsi ya. Ini kita posisikan di posisi anggap 20 kilo ya. Saya hanya untuk melihat ini ya, kaki ya. Jadi kaki ini, yang kaki yang agak jauh itu adalah primer, teman-teman ya. Primer, coba kita ukur. Kita dapatkan kaki yang 200 saja, karena dia kecil nilainya. Berapa itu? 10 ya, 9. Artinya kaki primer 9, tapi saya memastikan bahwa ini adalah berfungsi atau connect ya. Kemudian kaki yang 2 di sisi kanannya, teman-teman, ini kita jumper pakai ini 5,6, 5,5 ya, 5,4. Nah, artinya ini besar. Ini tadi 0,5, 0,9 nih, 5, ini. Kemudian satunya kita ukur berapa? 1,4, 1,3 ya. Nah, artinya saya hanya memastikan, saya tidak melihat mana sekunder mana primer, tapi kalau teman-teman yang awam ya, ini pasti kaki primer karena jaraknya jauh. Kemudian ini adalah salah satunya sekunder, salah satunya feedback ya. Boleh bolak-balik, tapi kalau memastikan angka tadi, sekunder 0,9 ini tadi besar ya, 5,4. kemudian ini adalah 1,4. artinya ini berarti punya sekunder, karena sekunder lebih besar ya, paling besar sekunder. Jadi primer baru feedback baru sekunder. Primer selalu kecil ya. Nah, ini akan kita coba langsung. Ini artinya udah pasti berfungsi, teman-teman. Saya pengen menunjukkan teman-teman bahwa ini berfungsi. Kemudian ini
transistor ya. Ini transistor saya sudah bengkokkan dengan tang ya. Dengan tang saya pengen atur posisi ya. Jadi transistornya ada kaki 3, basis, kolektor, dan emitor ya. Basis, kolektor, dan emitor. Nanti emitor untuk negatif. Nah, karena akan saya balik ya. Jadi nanti balik ini, nanti emitor, kolektor, basis ya. Kolektor dan basis akan sambungan pin teman. Sambungan sini ya, saya solder. Tapi sebelum saya solder akan saya pasangkan dulu dioda. Diodanya ini ya menghadapnya ke basis ya teman-teman ya. Saya mau pasang di sini boleh, di bawah boleh ya. Biar teman kelihatan akan saya solder sini ya. Nanti baru saya potong ya. Ini saya solder gini, saya lipat, saya solder. Ini gunanya untuk menambah ampere dan mengarahkan ya. Nah, ini saya solder sebentar ya teman ya. Saya solder sebentar. Ini dioda sudah saya tempelkan antara kaki emitor dan basis. Ini ada apa? Kapasitor kecil ya. Saya pakai monolitik atau pakai yang hijau boleh. Saya punyanya yang 104 atau 100 nano. Akan saya pasang di sini teman-teman. Kita solderkan di dalam sini ya. Antara kaki tengah yang sekunder dan kaki tengah yang feedback teman-teman. Ke atas saja gampang ya. Biar kelihatan ya. Nah, ini sini. Ini biar kelihatan aja. Kalau mau rapi nanti dirapikan, tapi ini sementara bahwa kapasitor 104 atau 100 nano ini kita solder ke dua sisi kaki dalam ya. Antara kapasitor ini antara kaki sekunder dan kaki feedback teman-teman. Saya akan masang kabel yang ke basis ya, akan saya potong teman ya. Kabel basis ini akan saya gabungkan dengan elko ya. Apa elko? Potensio. Jadi potensio kita ngambil satu kaki di sambil sini teman ya. Karena ini nanti Sati ngambil di kaki langsung ke ini ya. Ini salah satu kaki sini. Kita ulang ya. Jadi yang tadi nyoldernya apa? Ngambil solder salah. Jadi yang ada resistor ya. Ini satu dapat kolektor ya teman ya. Kolektor ini dapat kaki primer ya. Kita solder sini satu ya. Kemudian yang satunya ini kita nggak rekatkan karena kalau tanpa potensio ini nempel ke kaki sekunder. Karena tanpa potensio langsung, tapi kalau ada potensio, ini potensio kita ambilkan sini aja teman-teman. Jadi selain pakai kabel, ini saya sambungkan sini ya, ke kaki sini ya, biar kelihatan aja ya. Nanti kalau ini nyala baru kita rapikan ke box teman-teman. Ya. Jadi kaki potensio yang satu kita ambil ke kaki basis ya, yang ini. Satunya kita ambilkan ke kaki langsung ke sekunder ya. Berarti tinggal satu langkah lagi, yaitu kaki kabel untuk ke lampu output. Jadi lampu output itu satu kita dapatkan dari ujung pin apa feedback ini teman ya. Satunya kita dapatkan dari kaki primer yang untuk positifnya. Selesai ini teman ya. Aduh, lepas. Ya, udah ajan ya. Nah, ini tinggal kita coba dulu. Kita coba dengan baterai. Ya, kita coba dengan baterai.
Ini benar langsung aja ya, nggak sampai kabel ya. Bentar. Ini kabel sebenarnya tadi kalau saya panjangkan, tapi kalau saya pendekkan nggak sampai kabel deh. Biar gampang ini ya, lebih ringkas. Nanti baru saya rapikan di box ya. Ini biar nggak panjang, kabel saya buka aja ya. Artinya kaki yang potensio dengan kaki yang ini saya gabung aja teman ya, sama ya. Jadi mengganti kabel ya, biar ringkas saja ya. Nanti baru masuk box baru saya panjangkan. Ini ya, jadi kaki potensio satu dapat basis, satunya dapat ke kaki sekunder. Tinggal output ini ya untuk ke lampu ya. Kita pasang. Ini lampu saya pakai pakai lampu 5 watt teman-teman ya. Kita coba, mudah-mudahan tidak gagal karena rakitan seperti ini cara yang paling mudah teman-teman ya. Kabel yang dua ini yang penting tidak berbenturan ya. Ini kebalik tidak apa-apa karena tidak ada polaritas, bolak-balik boleh ya. Ini kabel lampu, kemudian ini adalah baterai 3,7 ya, yang saya desain untuk nanti di box bisa dicas ya. Kita yang hitam atau yang main, kita dapatkan kaki emitter teman-teman, seperti ini ya. Kaki emitter dapat yang hitam ya. Kemudian yang merahnya kita dapatkan kaki yang ada kabel lampu ya. Nah, langsung nyala teman ya. Jadi langsung nyala, nanti kita belum ukur nih. Ini saya jepitkan di sini ya. Ini anti gagal terus terang teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin tutorial yang kita siapkan, nah kemudian volume ini atau potensial ini bisa di setel kan, bisa diredupkan atau diterangkan ya. Nah ini terang sekali ya. Nah seperti ini hasilnya ya. Nah untuk ini karena yakin bagus ya, saya akan ukur berapa ampere tegangan ya. Ini saya pakai AVO, saya pastikan posisi 10 ampere dulu. Saya coba ukur teman-teman. Sebelum kita rangkai ke dalam box, kita ukur berapa sih ya. Ini arus plus yang dari baterai kita gabungkan dengan kabel merah AVO ya. Kemudian kabel mainnya kita arahkan ke kabel sini teman-teman, positif ya. Kita ukur, oh ternyata bagus teman-teman, hasilnya 27 ya. Dan ini dijamin adem ya, dijamin IC dingin ya, dan ini awet ya. Dan kita sudah nyoba dengan ampere yang kecil, lampu nyalanya terang. Ini bisa diterangkan teman-teman. Kalau saya naikkan 30, lebih terang ya, lebih terang karena kita main membesarkan. Kalau kita kecilkan paling kecil 26, artinya volume atau naik turunnya sinar ini bermanfaat teman-teman. Paling tinggi 30 dijamin aman, tidak akan panas ya, karena panasnya angka 40 ya. Kalau 30 dijamin aman. Kalau pengen redup bisa ini lebih awet di angka 26. Nah untuk itu akan saya coba masuk ke box teman-teman. Kita rangkai ke box ya. Artinya ini rakitan kita ini berhasil teman-teman bisa ngikutin. Kalau pengen merangkit seperti ini ya, tutorial yang saya sudah sampaikan. Nah ini akan saya masukkan ke dalam box teman-teman. Masukkan dalam box dulu sebentar ya. Ini teman-teman, ini setelah masukkan box, ini box yang biasa dipakai untuk ampli mini ya. Ini X4 kalau kecil ya, X3 atau X4 ini. Kemudian ini cop-copan yang tadi yang di luar, kemudian saya modifikasi, kita pasang, hanya dipasang baut teman. Jadi pasang baut ini gunanya untuk lampu ya, untuk lampu. Ini tampilan luar dulu ya. Kemudian ini chargernya saya bisa isi ulang dari HP, charger HP yang kepalanya diganti dengan jack ya, jack 5,5 mili ya. Ini untuk ngecas ulang. Kemudian tombol on off nya ya. Kemudian ini potensio atau untuk membesarkan mengecilkan. Jadi ini hasil tadi kan udah lihat hasilnya bagus ya. Jadi ini hasilnya tadi udah kita coba. Ini masuk box. Nah seperti apa rangkaiannya ini teman-teman. Jadi ini terus terang sebagai informasi ya,
supaya rangkaian kita tahan lama, jadi usahakan pakai baterai lithium 3,7 tapi 2 buah karena lebih awet. Kalau satu itu tidak terlalu panjang karena ada batas voltasenya ya. Ini 3,7 tapi saya pasang bersebelahan atau 2, tapi masanya bukan di seri ya. Bukan di seri tapi di paralel, artinya menghadap sama. Jadi menghadap sama, dan ini bisa knockdown teman-teman. Ya. Ini 3,7 arahnya satu arah ya. Jadi ini ada pairnya. Seperti ini ya. Nah, saya kasih tanda teman. Ini pair yang artinya ngadep sana, kemudian yang ini pun sama ya, supaya jangan salah rakit ya. Ini aduh saya congkel karena ini agak keras ya. Seperti ini teman ya. Jadi untuk membuat anti salah dikasih panah, artinya ini kan harusnya menghadap sini, nggak boleh. Ini ngadepnya sesuai arah panah ya. Jadi yang plusnya ini sebagai plus, ngadep ke sana ya, sama satu arah. Yang ini pun plusnya ini menghadap sana. Jadi karena pairnya kan bawaannya dari holdernya teman ya. Nah, kemudian kita ukur. Jadi ini pakai charger yang biasa TPA 4056. Ini persis ya. Jadi ini inputnya dari colokan DC dari adaptor masuk ke charger TP 4056, kemudian masih ke baterai. Nah, baterainya langsung bypass ke lampu teman. Jadi lewat rakitan tadi ya. Nah, ini pas kita ukur ya. Jadi kita ukur pas persis ya. Nah, ini desain yang yang kita siapkan teman. Jadi ini terus terang tidak ada penjual yang seperti ini. Ini modifikasi atau kreativitas kita. Dan teman-teman silahkan kalau ingin membuat yang kreatif ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini bisa dipasang di ruang ruang meja kita atau di kamar kita ketika mati lampu ya. Nah, ya ini setelah kita tutup teman-teman ya. Kita tutup ini untuk casan dari HP adaptor HP 5 volt, kemudian ini tombol depan. Nah, ini volume atau untuk membesarkan mengecilkan sinar ya. Ini kita bisa letakkan di kamar ketika mati lampu atau di ruang-ruang yang gelap. Kita nyalakan teman-teman ya. Jadi ini kita besarkan, ini bisa 14 jam terserang. Nah, inilah hasil rangkaian kita hari ini dari tutorial awal sampai masuk dalam box ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat yang hobi atau yang lagi senang merakit sebuah lampu emergency dari baterai menjadi listrik ya, 220 ya. Dan memadai untuk dipasang di ruang tamu. Jadi ini terus terang belum ada yang jual teman-teman. Ini hasil modifikasi atau kreasi kita ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.